nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Sahih Bukhari, kitab yang ke-91, Kitabut Takbir, kitab tentang takbir atau takwilnya mimpi. Bab yang ke-12, Babu Ru'ya bin Nahar, bab tentang mimpi pada waktu siang. Ru'ya bin Nahar. Wa qala Ibnu Aun, berkata Ibnu Aun an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, ru'yan nahar mithlu ru'yal lail. Mimpi waktu siang itu seperti mimpi pada waktu malam. Silakan. Hadis yang ke-7001 qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malikun qala an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Talhata anna sami'a Anas bin Malikin, bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik yaqulu, berkata Anas, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala Ummi Haram, yadkhulu masuk, maksudnya berkunjung ke rumah gitu ya, datang ke rumahnya Ummi Haram binti Milhan, Ummu Haram bintu Milhan. Wa kanat, dan adalah Ummu Haram itu tahta Ubadah bin Somit, di bawah, saya jadi istrinya Ubadah bin Somit. Ummu Haram ini Nabi itu jadi mahramnya Ummu Haram ya, di mahramnya karena persusuan. Fadakhala alaiha, maka Nabi masuk kepadanya, datang ke rumahnya, yauman, pada suatu hari. Fa'at ammathu, lalu Ummu Haram memberinya makanan. Bertamu terus disuguhi makanan gitu ya, biasa seperti kita juga begitu. Wa ja'alat, dan berbuatlah siapa Ummu Haram tafli ra'sahu, mencari kutu. Tafli itu metani, mencari kutu di kepala Nabi, membersihkan kepala rambutnya Nabi, nanti ada kutu terus dibuang atau dibunuh. Panama, maka tidur siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidur di situ, di rumah itu. Sumastaiqadha, kemudian beliau bangun. Istaiqadha, bangun. Wa huwa yadhaku, dan beliau itu tertawa. Tertawanya Nabi itu tabas sama dohik gitu ya, tersenyum sambil kelihatan giginya. Itu tertawanya Nabi begitu, tersenyum dengan kelihatan giginya, tidak tertawa terbahak-bahak. 7002 qolat, ini hadis yang berbeda. 7002 qolat, Ummu Haram berkata, fakultu, maka aku berkata, ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau jadi tertawa, tersenyum itu ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, nasun min ummati, dan sekelompok orang dari umatku, serombongan orang dari umatku, uridu alaya, diperlihatkan kepadaku. Tidak Nabi ngimpi melihat sekelompok orang dari umat beliau ghuzatan fi sabilillah, sebagai orang-orang yang berperang. Ghazi, ghuzah, orang-orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Yarkabuna sabaja hadzal bahar, mereka menaiki sabaja itu perut apa punggung laut, tengah-tengah laut maksudnya naik wahana, naik kapal yang ada di lautan itu. Sabaja itu artinya zuhur, punggung, atau wastun, tengah-tengah laut. Menaiki alat, menaiki
kendaraan yang ada di laut, maksudnya kapal. Mulukan alal asirroti, mulukan sebagaimana raja-raja, muluk jamak dari malik ya, raja-raja alal asirroh di atas singgasana sirroh, dipan yang dipakai untuk duduk. Kursinya raja itu kan besar, bisa untuk selonjor itu kalau bahasa Jawa ya, bisa untuk memanjangkan kaki, makanya dipan atau singgasana. Atau mislal muluki alal asirroh, seperti raja-raja di atas singgasana. Syakka Ishak itu ragu-ragu. Ishak rawinya ini kan ada Abdullah bin Yusuf, lalu Malik, lalu Ishak kan itu ya. Ishak ini ragu-ragu. Nabi itu berkatanya mulukan alal asirroh atau mislal muluki alal asirroh, gitu kan sama saja, cuman bahasanya berbeda. Mithlal muluk alal asirah atau mulukan alal asirah. Ishak ragu-ragu. Qalat, berkata Ummu Haram, fakutu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, doakan kepada Allah, ayyaj'alani minhum, supaya dia Allah menjadikan aku termasuk dari mereka yang berperang di laut tadi, naik kapal terus berperang melawan musuh. Fada'alaha, maka mendoakan untuk dia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan ya. Bunyinya nggak disampaikan di sini, tapi isinya mendoakan Ummu Haram supaya dia termasuk dari pasukan yang berperang di laut tadi. Summa wado'a ra'sahu, kemudian Nabi meletakkan kepala beliau, maksudnya tidur lagi. Jadi sehari tidur, bangun, tersenyum, ditanyai kenapa, karena ngimpi tadi, terus didongakne, terus tidur lagi. Summa staiqadha, kemudian beliau bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Wa huwa yadhaku, dan beliau tersenyum lagi, tertawa lagi. Lalu aku bertanya, Ummu Haram, ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa, tersenyum wahai Rasulullah, bangun-bangun kok senyum-senyum gitu, ada apa? Qala, Rasul menjawab lagi, nasun min ummati, ada satu kelompok orang, nas, banyak orang dari umatku ini yang uridu alaya, diperlihatkan kepadaku, dipertontonkan kepadaku, ghuzatan fi sabilillah, dalam keadaan berperang di jalan Allah. Kama qala fil ula, sebagaimana sabda Nabi di awal tadi. Dia tadi ya, nasun min ummati uridu alayya huzatan fi sabilillah yarkabuna tabaja hadzal bahar mulukan alal asirah. Jadi loh, itu diulangi lagi. Nabi mengucapkan hal yang sama sebagaimana yang pertama tadi. Ada sekelompok dari umatku berperang di jalan Allah, naik kapal, mereka itu seperti raja di singgasananya, naik kapalnya itu gitu. Qalat, Ummu Haram berkata lagi, fakutu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasulullah, jadikan aku, doakan kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk dari mereka. Minta lagi, ya Rasulullah, doakan saya termasuk di situ ya Rasulullah. Qala, Rasul berkata, anti minal awalin, kamu itu termasuk rombongan yang pertama tadi. Jadi rombongan yang lain gitu loh, rombongan yang berbeda. Yang kedua ini rombongan yang berbeda lagi. Ada lagi pasukan lain yang berperang di jalan Allah, tapi bukan rombongannya Ummu Haram itu, gitu ya. Jadi ada dua, setidaknya ada dua kali. Jadi mimpinya itu persis sama, tapi beda, orang-orangnya beda. Faroqibatil bahra, maka ini cerita sekian tahun kemudian ya. Faroqibat, lalu Ummu Haram itu naik ke laut, maksudnya naik kapal di atas laut. Fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan, pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, maksudnya bukan kekhalifahan Muawiyah, tapi panglimanya itu Muawiyah gitu. Panglimanya atau komandan itu Muawiyah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ya, bukan kekhalifahannya Muawiyah, tapi waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, pernah ngirim pasukan ke mana?
Syam atau ke Persia itu naik kapal. Nah, ini Ummu Haram ikut ke sana. Fasuriat anda batiha, fasuriat lalu dia dijatuhkan anda batiha dari kendaraannya, naik unta, naik kuda itu terus jatuh. Hina kharajat minal bahar, ketika dia keluar dari laut, sudah bersandar gitu ya, sudah menepi, sudah sandar ke darat, naik unta atau naik kuda terus jatuh. Fahalakat, lalu dia mati. Ummu Haram itu kemudian mati. Dari belakang dulu ya, ini kalau sebagian ulama begini ini dianggap mati syahid, syahid fisabilillah. Tapi sebagian yang lain enggak, karena yang dikatakan mati syahid itu mati di medan perang gitu. Jadi kalau matinya tidak di medan perang itu tidak syahid. Ya mati baik juga tapi bukan syahid. Bagian mengatakan begitu, tapi sebagian lain tidak. Pokoknya mati dalam perjalanan jihad atau pulang dari jihad atau terluka waktu jihad terus pulang terus mati, itu masih termasuk syahid gitu. Sebagian begitu ya. Memang berbeda, ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Jadi prinsipnya kejadiannya begitu ya, dari belakang ya, dari depan dulu. Jadi ini kembali ke bahasan kita tadi. Ummu Haram bintu Milhan itu adalah saudara sepersusuannya Nabi, atau dia itu salah satu dari bibi sepersusuan Nabi. Bibi sepersusuan itu gimana? Jadi gini, Nabi menyusu kepada seorang perempuan, terus perempuan ibu susuannya itu punya saudara kakak atau adik perempuan, itu kan namanya bibi sepersusuan, itu mahram juga gitu. Jadi tidak halal. Makanya kalau di antara kita gitu, ibu-ibu barangkali ibu-ibu menyusui bayi gitu ya, dititeni gitu, nyusoni sampai warak sampai kenyang, nanti siapa si bayi ini tadi, maka yang jadi mahramnya ya semua yang saudara dia, kakak adiknya ada perempuan ya, kemudian anaknya itu jadi mahram semua, termasuk ibunya. Jadi ibu dari ibunya, ibu dari ibu sepersusuan itu juga termasuk kalau anaknya laki-laki ya, jadi dia jadi mahram untuk semua orang itu tadi. Saya punya teman, kalau saya sebutkan namanya barangkali banyak yang kenal ya. Dulu waktu masih awal-awal di Ma'had itu ya, jadi generasi awal, kan dia ini menyusu kepada seorang ibu, terus ibunya ini juga nyusui bayi-bayi yang lain banyak gitu. Saya tanyakan murid-murid saya yang awal-awal dulu, yang kakak kelasnya Ustaz Daru ini ya, masih lebih dulu sebelum Ustaz Daru, Ustaz Zarkasi ini, itu menyusu juga dengan ibu ini tadi. Nah terus karena mereka ini perempuan-perempuan nggak punya saudara laki-laki, bapaknya sudah meninggal gitu, terus yang selalu disebut orang ini kakak sepersusuan saya gitu. Sampai saya tanya, penak ora toh dadi kakak sepersusuan? Katanya ora penak. Lah ora penak, lah kon ngeter ketok ning ndi itu wis ora oleh nikah gitu. Kon ngeter-ngeterke ya, karena memang nggak ada yang lain itu. Jadi kakak sepersusuan ngeterke kemana, terus pindah kemana diterke kan gitu. Jadi mahromi gitu loh. Itu gitu ya. Jadi ya kita perlu tahu ini kalau jadi mahramnya, jadi nggak boleh menikah, memang boleh boncengnya, boleh salaman, boleh, tapi tidak boleh menikah ya. Ini juga sama, Ummu Haram ini jadi Nabi jadi mahram sepersusuan bagi Ummu Haram, sehingga datang ke rumahnya nggak ada masalah sampai di petani tadi. Petani itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya metani itu nggak ada ya? Cari kutu, mencari kutu. Terus Nabi sampai tidur, saking enaknya di petani barangkali ya, sampai tidur lalu bangun lalu tersenyum. Jadi bangun senyum kayak mendapatkan kebahagiaan. Maka Ummu Haram kan bertanya, kenapa ya Rasulullah? Oh itu ada satu pasukan naik kapal berperang fisabilillah gitu. Ya, kata-kata mulukan alal asiroh ini, Pak ulama mengatakan ini maksudnya kapalnya itu luas gitu. Jadi ada beberapa takwilan. Yang pertama, mereka itu ini takwilan di akhirat nanti. Takwilan di akhirat. Mereka itu di akhirat bagaikan raja di atas singgasana. Nah gitu loh, di jannah nanti. Karena kan mulia ya orang-orang yang berperang fisabilillah. Yang lainnya tidak. Ini maksudnya di dunia. Di dunianya karena kapalnya itu luas, kapalnya luas, lebar, sehingga orang di situ duduk bagaikan seorang
raja gitu, tidak suk-sukan, tidak berdesak-desakan, longgar kapalnya itu. Bagian mengatakan seperti itu. Timulukan alal asiroh itu takwilnya dua tadi. Apakah itu keadaan di jannah nanti atau itu keadaan di dunia ketika berperang itu tadi. Ini tidak disebutkan apakah terjadi perang di laut atau di darat, tapi yang jelas waktu salah satu episodenya itu di laut gitu. Mungkin waktu berangkat atau waktu pulang, atau juga terjadi peperangan di laut. Terus ketika disebutkan seperti itu, ternyata ada begitu, Ummu Haram langsung minta, ya Rasulullah, doakan saya, termasuk di situ ya Rasulullah. Nah, kan gitu ya. Ini contoh sahabiyah yang suka mengejar kebaikan. Kan Nabi mengatakan mereka nanti kan begini-begini, saya termasuk ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah. Akhirnya didoakan oleh Nabi. Didoakan oleh Nabi, terus Nabi tidur lagi, bangun lagi, berbuat sesuatu yang sama seperti bangun yang pertama. Tadi cerita, tersenyum, lalu cerita, terus dijawab lagi oleh Nabi. Ummu Haram minta doa lagi, ya Rasulullah, doakan saya termasuk di situ. Kata Nabi, enggak, kamu sudah termasuk yang pertama tadi, enggak bisa termasuk pertama, masuk kedua enggak bisa, karena faktanya kan sesudah ini pulang terus mati kan, tidak bisa lagi ikut gitu loh. Faktanya nanti ya, pada kenyataannya ini yang diceritakan oleh rawi ini tadi. Jadi cuma ikut yang pertama saja, itu pun sudah cukup bagus bagi seorang Ummu Haram. Ya, di sini ya kalau mau dikatakan ru'ya, ya ru'ya di Nahar tadi di waktu siang, Nabi itu mimpi. Mimpi waktu siang sama waktu malam itu ya kurang lebih sama saja bagi seorang Rasulullah. Karena kalau Rasul bermimpi itu artinya wahyu, pasti terjadi. Maka mimpinya Nabi itu pasti terjadi. Hadis ini tarafnya di 2788, 2877 dan 6282. Barangkali mau dicek ya di Sahih Bukhari di 2788, 2877 dan 6282. Sudah lewat ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Bab yang ke-13, bab ru'yan nisa. Bab tentang mimpinya seorang wanita. Kok banyak wanita ya, nisa jamak. 7003 qala tasana Sa'id bin Ufairin qala tasani Al-Laitsu qala tasani Uqailun qala Ali bin Syihabin akhbarani Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Kharijah bin Zaid bin Tsabit anna Ummul Ala, bahwasanya Ummul Ala imra'atan minal Ansor, salah seorang perempuan yang dari kalangan Ansor, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di seorang perempuan Ansor yang ikut membaiat Nabi gitu ya maksudnya. Akhbarathu, memberitahu kepada dia, kepada Kharijah bin Zaid bin Tsabit ini ya. Annahum, bahwasanya mereka iktasamu al-muhajirin Qur'atan, iktasamu mereka membagi al-muhajirin, orang-orang muhajir, Qur'atan dengan cara undian, diundi. Jadi kan setiap satu muhajir suruh bertempat tinggal di rumah seorang Ansor kan gitu. Lah ini dapat siapa nih yang ditempati? Si A muhajirin bertempat di rumahnya siapa? Itu diundi gitu loh. Ini A dapat tempatnya ini, B dapat tempatnya ini gitu, diundi. Tidak milih tapi diundi. Qalat, Ummul Ala berkata, faqara lana, maka menjadi bagian kami. Toro itu terbang, maksudnya di sini jadi bagian kami. Toro lana Utsman bin Mad'un, terundi untuk kami itu Utsman bin Mad'un, seorang muhajirin yang dikenal zuhud ya, Utsman bin Mad'un sahabat Nabi. Wa anzalnahu fi abyatina, lalu kami menempatkan dia tinggal di rumah-rumah kami. Rumahnya nggak cuma satu ya, salah satu rumah itu ditempati oleh Utsman bin Mad'un. Fawaja'a waja'ahul ladzi tuwfiya fihi, fawaja'a lalu dia sakit, waji'a ya, fawaji'a lalu dia sakit, waja'ahu sakitnya alladzi yang tuwfiya fihi, dia diwafatkan padanya, sakit sampai meninggal dunia. Falamma tuwfiya, maka tatkala dia diwafatkan, dia meninggal,
Ghusila, dia dimandikan, disuceni ya, dimandikan, wa kuffina, dan dikafani, fi aswabihi, pada kain-kainnya, dikafani dengan kain yang dia miliki. Dakhala, masuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang bertakziah ya, melayat jenazahnya. Fakultu, maka aku berkata, aku Ummul Ala berkata, berdoa ini, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, rahmat Allah alaika atasmu Abas Sa'ib, wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib itu kunyahnya Utsman bin Maz'un ya. Ya Abas Sa'ib, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Fahasyahadati alaika, maka persaksianku atasmu, laqad akramakallahu, sungguh akramakallahu, Allah memuliakan engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annallaha akramahu, apa kamu tahu, apa yang memberitahumu, apakah kamu tahu wahai yudriki ya, apa ma yudriki, dan apakah kamu tahu wahai Ummul Ala, anallaha, bahwasanya Allah itu akramahu, memuliakan dia. Siapa yang memberitahu kamu bahwa Allah memuliakan dia, atau apa yang memberitahumu bahwa Allah memuliakan dia? Fakultu, maka aku menjawab, bi abi anta ya Rasulullah. Ini lafal sumpah dalam bahasa Arab ya, bi abi anta, maksudnya sungguh gitu. Jadi diartikan dengan demi bapakku engkau, itu kan enggak cocok ya. Bisa diartikan sungguh ya Rasulullah. Faman yukrimuhullahu, lalu siapa yang Allah memuliakan dia? Lah kalau orang kayak Utsman bin Maz'un ini enggak dimuliakan Allah, terus yang dimuliakan Allah itu orang yang seperti apa lagi gitu maksudnya. Jadi, orang sebaik itu mestinya kan ya dimuliakan Allah gitu loh. Makanya dia mengatakan syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi atasmu wahai Utsman bin Maz'un, Allah sungguh telah memuliakan engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, amma huwa, adapun Utsman bin Maz'un ini, fa wallahi, maka demi Allah, laqad ja'ahul yaqinu, sungguh telah datang kepadanya al yaqinu, kematian. Dia sudah meninggal sekarang Utsman bin Maz'un ini. Wallahi, demi Allah, ini la arju lahul khaira, ini sesungguhnya aku, la arju, sungguh aku mengharapkan, aku berharap lahu untuk dia, al khaira, kebaikan. Aku berharap kebaikan untuk dia. Tapi fa wallahi, maka demi Allah, ma adri, aku tidak tahu, wa ana Rasulullah, sedangkan aku ini Rasulullah. Saya itu tidak tahu, padahal aku ini Nabi loh, aku ini Rasulullah loh. Madza yuf'alu bi, apa yang akan dilakukan terhadap diriku, saya nanti dibagaimanakan oleh Allah, saya nggak tahu, padahal saya itu Rasulullah. Apalagi terhadap Utsman bin Maz'un gitu maksudnya kan ya. Saya ini, kata Nabi, saya ini tidak tahu nanti kalau saya mati itu perlakuan Allah pada saya itu seperti apa, itu saya nggak tahu. Nah terus kok Utsman bin Maz'un lagi ya, saya tambah tidak tahu gitu loh. Ini maksudnya untuk menegur Ummul Ala tadi. Faqalat, lalu Ummul Ala berkata, wallahi demi Allah, la uzakki ba'dahu ahadan abadan, aku tidak akan menyucikan, menganggap suci ba'dahu, sesudah Utsman bin Maz'un ini, ahadan, seorang pun, abadan, selama-lamanya. Kharijah bin Zaid itu anaknya Ummul Ala ya. Jadi kan Abarani Kharijah ibnu Zaid bin Sabit. Di Ummul Ala itu istrinya Zaid bin Sabit. Jadi Kharijah itu nama seorang laki-laki ya, bukan perempuan ya. Kharijah kan bin Zaid. Ada apa namanya, isim yang dalam bahasa Arab itu memang mu'annas tapi bisa dipakai laki-laki. Contohnya Tolhah, siapa lagi, Usamah itu kan ya, Ubaidah itu kan laki-laki. Salamah juga laki-laki. Kalau di Jawa ini jadi perempuan.
Salamah nama perempuan ya. Orang di sana nama Salamah itu untuk laki-laki. Salamah bin Aqwa. Khorijah ini juga laki-laki ya. Karena isimnya saja yang mu'annas tapi orangnya laki-laki. Tolhah gitu. Kembali ke sini ya. Jadi ini ceritanya, masih ada lanjutannya. Lanjutkan sekalian ya, di bawahnya itu 7004. Atasana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala an Zuhri bihadza. Sama dengan hadis ini wa qala, dan dia berkata, di sama hadisnya dengan 7003 terus ada tambahan. Ma adri ma yuf'alu bihi. Aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadap dia Utsman bin Mad'un. Jadi bukan bi tapi bihi, terhadap Utsman bin Mad'un. Qalat, lalu Ummul Ala melanjutkan omongannya ini ceritanya, wa ahzanani, maka itu menyedihkan aku. Waduh, sedih saya sudah mendoakan baik tapi Nabi malah ngendika begitu, berkata begitu. Saya sedih, fanim tuh, lalu aku tidur. Sedih terus tidur. Fara'aitu li Utsmana ainan tajri, maka aku melihat bermimpi li Utsman itu mempunyai li Utsman, linya li kepemilikan ya. Utsman punya ainan mata air yang tajri, yang mengalir. Jadi saya ngimpi Utsman bin Mad'un itu punya mata airnya mengalirkan air. Fa'akhbartu Rasulullah, maka aku mengabarkan itu kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu Rasul bersabda, dzalika amaluhu, itu adalah amalannya. Di mata air itu takwilnya adalah amalan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian punya ngimpinya kok punya mata air, ya berarti amalannya gitu loh ya. Mata airnya mengalir, alhamdulillah, berarti itu amalannya mengalir gitu loh, bagus. Atau bermimpi seseorang si fulan atau si fulana punya mata air mengalir, ya berarti takwilannya itu amalan gitu, amalannya mengalir, pahalanya maksudnya ya, pasti menghasilkan pahala bagi pelakunya. Jadi sesudah kejadian ini, lalu si Ummul Ala itu tidur terus ngimpi. Nah, ngimpinya itu ternyata ditakwili oleh Rasulullah seperti itu. Mimpi yang bagus kan, ditakwili dengan bagus juga, itu adalah amalannya. Nah, dari hadis ini kita dapatkan ya, pada prinsipnya kita itu tidak boleh membagus-baguskan orang, itu enggak boleh, tidak tepat, karena memang kita bisanya cuman inilah arjulahul khair kan gitu kan, kata Nabi. Saya mengharapkan dia orang baik gitu, senang gitu loh. Misalnya orang meninggal dalam keadaan baik, sedang imami sholat meninggal, sedang baca Quran meninggal, sedang haji meninggal, kan kita berharap baik, tapi memastikan tidak bisa kita, Nabi saja tidak gitu loh, Nabi saja tidak memastikan, apalagi kita gitu kan ya, tidak tepat untuk memastikan seperti itu. Walaupun kemudian kan ada susulannya ini tadi ya, susulannya ternyata betul Utsman bin Mad'un itu orang baik, buktinya Ummul Ala bermimpi dan ditakwil Rasul sebagai kebaikan gitu. Hadis ini di tarafnya di 2687, 3929, 7018 ini yang nanti ya, 2687, 3929 dan 7018. Artinya yang mimpi bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bermimpi, mimpinya juga baik juga di sini ya. Sekaligus jadi takwilan tadi, kalau mimpi ada mata air berarti mimpinya itu bermakna amalannya akan mengalir seperti mata air itu. Ada pertanyaan? Silakan. Itu kalau tentang persaksian orang yang mati itu, untuk sebagaimana kebiasaan kita, Mahasinul mayit itu. Ya. Apakah sudah saya gitu. Ya. Itu persaksian seperti itu sebenarnya apa sesuatu yang memang nggak boleh, atau kalau memang kita tahu orang yang baik kita mempersaksikan karena satu untuk kebaikan sih. Kalau itu latar belakang kejadiannya Mahasinul mayit itu kan ada hadis, seorang itu kalau meninggal terus disaksikan oleh 40 orang beriman bahwa dia itu baik, maka wajabat itu Nabi katakan itu loh. Itu kan itu asalnya begitu.
terus dipahami begitu ya. Sebenarnya maksudnya baik, maksudnya itu supaya orang ini tadi diampuni dosanya oleh Allah gitu loh, maunya gitu. Tetapi karena masalah ibadah ibadah kan harus pakai dalil masalahnya. Ini bukan kok disuruh begitu, dalilnya cuma Nabi mengatakan ada seorang meninggal disaksikan oleh 40 orang beriman bahwa dia itu baik, atau dia itu didoakan oleh 40 orang yang beriman, disolatkan ya, maka wajibat, maka permohonan ampunnya itu dipastikan akan diampuni oleh Allah. Itu begitu ya. Nah, terus bagaimana yang kita lakukan? Ya kita solatkan saja, kita solatkan, kita doakan, tidak perlu pakai persaksian seperti itu. Terus kalau kita disuruh bersaksi gimana? Ya kalau kita tinggal di situ ada orang ngomong begitu, ya kita diam saja, tidak ada dalilnya, rasa jawab baik atau buruk kita diam saja. Apalagi kalau terbukti buruk gitu. Terbukti buruk kalau orang Jawa kan ya nggak mungkin kan. Dulu waktu masih hidup orangnya bakhil. Niki bakhil apa lomo kan itu mesti nggih. Nggak mungkin kan bakhil kan ya nggak mungkin. Niki sae napa sae kan gitu. Sae napa sae. Ini baik atau baik saudara-saudara? Ya mesti baik. Bukan itu. Jadi makanya kalau Nabi kalau nyolatkan disuruh ikhlas, itu akhlis kan gitu kan, mengikhlaskan, karena itu bagian dari permintaan ampun kita untuk si mayit itu ya, jadi begitu. Maka sampai ada sahabat karena Nabi yang nyolatkan, dungane sama Nabi, sahabatnya itu pengen yang mati itu saya saja gitu loh, pengen mati gara-gara Nabi nyolatkan, doakan gitu. Doanya Nabi kan kayak gitu ya, sampai dia berangan-angan saya yang jadi mayit gitu loh, karena didoakan Nabi kan. Ada lagi? Tidak ada. Bab yang ke-14, babu al-hulmu minasyaiton, bab mimpi kacau. Hulm itu mimpi kacau, mimpi yang tidak genah, mimpi yang apa itu? Ya kacau, ya mimpi kacau, minasyaiton dari setan. Fa'idha halama, maka apabila seseorang itu bermimpi, mimpi buruk, mimpi kacau, fal yabsuk an yasarihi, maka adalah dia meludah ke arah kirinya, meludah atau isyarat meludah ke arah kirinya, wal yasta'id billahi azza wa jalla, dan adalah dia minta perlindungan kepada Allah azza wa jalla yang maha gagah lagi maha mulia. 7005 qala hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Al-Laitsu qala anu Qairin qala Alim bin Syihabin qala Nabi Salamata anna Aba Qatadah al-Ansoriya, bahwasanya Abu Qatadah al-Ansori wa kana, dan adalah dia min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fursanihi, dan pasukan berkudanya, pasukan kavalerinya Nabi Abu Qatadah. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ar-ru'ya minallah. Ru'ya, mimpi yang baik itu minallah, dari Allah. Wal hulmu, dan mimpi yang kacau, mimpi buruk, tahayul buruk, menyedihkan dan yang lain-lain, itu minasyaiton, dari setan. Fa idza halama ahadukum, maka apabila bermimpi buruk salah seorang di antara kalian, al-huluma, mimpi buruk, mimpi kacau, yang yakrahuhu, dia membencinya, dia tidak suka mimpi itu, fal yabsuk an yasari, maka adalah dia meludah ke arah kirinya. Ketika bangun maksudnya ya, bangun lalu berisyarat meludah ke arah kiri begini, wal yasta'id billahi minhu, dan hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari mimpi buruk itu tadi. Falan yadurrohu, maka mimpi itu tidak akan memadarati dia, tidak akan menimpakan madarat, keburukan terhadap dia. 7005 ini torofnya di 3292, bisa dicek nih, 3292 5747 6984 6986 6995, dan satu lagi 7044, nanti masih jauh ya di depan sana. 3292 5747 6984
6986 dan 6995 serta yang akan datang di 7044 berulang ya. Toraf itu hadis ini diulang di sana. Jadi di sini kan ada kata-kata al-hulmu sama ru'ya. Sebenarnya artinya sama. Hulum sama ru'ya itu artinya sama, mimpi gitu. Tapi karena ru'ya itu biasa dikaitkan dengan ru'ya solihah, mimpi yang baik, mimpi yang soleh, maka hulum itu kemudian dipakai oleh ulama untuk memaknai mimpi yang kacau, mimpi yang buruk gitu, mimpi buruk. Mimpi buruk itu gimana sih? Mimpi yang menjadikan si pemimpi itu tidak suka gitu loh. Ya apapun, segala macam mimpi apa itu namanya mimpi buruk ya, tidak suka pokoknya. Saya kok mimpi saya tidak suka. Lah itu caranya bangun saat mudah ke arah kiri gitu 3 kali sebagian riwayat gitu, terus isti'adzah. Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi min syarri hulm. Nah itu minta perlindungan kepada Allah, atau pakai bahasa Jawa ya boleh, bahasa Indonesia ya boleh, minta perlindungan kepada Allah dari mimpi buruk itu tadi. Kalau itu yang dilakukan fala yadurruhu, maka tidak akan memadharatinya. Di sebagian riwayat sudah pernah kita bahas, mungkin yang sudah lewat di depan, kalau mimpi gitu tidak usah diceritakan, jangan diceritakan. Mimpi buruk, wah saya tadi malam mimpi itu medeni banget, apa itu? Jangan diceritakan gitu. Jangan diceritakan. Mimpi buruk tidak usah diceritakan, biarkan saja. Jadi tidak usah diceritakan pada orang lain. Dalam mimpi baik boleh diceritakan, tapi kalau mimpi buruk tidak usah diceritakan gitu ya. Nah kalau mimpinya itu bagi seseorang baik, bagi orang lain buruk bagaimana? Misalnya begini, seorang pemuda mimpi menikahi seorang gadis. Nah, karena tiap hari pengen nikah gitu ya, pengen menikahi si gadis, terus mimpinya menikah dengan gadis itu. Bagi pemuda itu kan seneng lah itu. Bagi si gadisnya nggak seneng gitu. Itu bagaimana itu? Ya baik bagi yang mimpi lah maksudnya. Baik bagi yang mimpi. Ya cuman gini, salah satu hal mengapa kok mimpi baik saja itu ketika cerita kita juga harus memilih yang kita ceritakan siapa. Karena mimpi baik itu kalau diceritakan pada orang yang tidak tepat itu malah bisa berdampak buruk, akan muncul hasad gitu, muncul dengki. Contoh yang paling mudah Nabi Yusuf mimpi ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidi, gitu kan ya. Melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepada saya. Gimana Pak, Bapak itu? Kata bapaknya, ya bunaya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Yusuf, kamu tidak usah cerita kepada saudara-saudara kamu, nanti tidak saudara kamu tuh bikin makar, bikin kait, tipu daya terhadap kamu gitu. Mereka sudah dengki pada Yusuf, tambah lagi diceritani begitu, wah mesti tambah marah. Nah gitu, maka jangan diceritakan. Cukup cerita pada bapaknya sudah cukup ya. Ceritakan pada bapaknya. Sebagian riwayat oleh Nabi Yakub ditakwili, itu artinya kamu nanti itu akan jadi raja. Terus orang-orang menghormati kamu gitu. Jadi Nabi Yakub tahu takwilannya itu, maka dia mengatakan begitu pada Nabi Yusuf. Maka kamu jangan ceritakan pada sembarang orang, pada saudara kamu itu jangan gitu. Itu mimpi baik, apalagi mimpi buruk tidak usah diceritakan sama sekali ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Berikutnya bab yang ke-15, babul laban, bab tentang susu laban. 7006 qala tasna abdan akhbarana Abdullah akhbarana Yunusu ani Zuhri akhbarani Hamzah bin Abdillah anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda beliau, baina ana imun, ketika saya sedang tidur. Baina itu suatu ketika atau ketika, ana aku naimun tidur. Uti itu di kodahi labanin, aku tuh diberi satu periuk isinya susu. Kodah itu wadah periuk yang biasa dipakai untuk minum orang, tapi bukan untuk satu orang, nanti agak besar gitu, mungkin bisa untuk 2-3 orang minum dari situ. Fasyaribtu minhu, lalu aku minum dari periuk tadi.
hatta sehingga ini sesungguhnya aku la'aroriya, sungguh aku melihat riya. Riya itu kenyang tapi kenyang minum. Bahasa kita apa? Ya, pelepakan, bukan pelepakan. Kenyang tapi kenyang minum. Kalau kenyang makan itu kan kemelekaran ya kalau orang Jawa ini. Ini kemelekaran tapi kemelekarannya apa? Minum. Orang haus terus minum sampai hilang dahaganya, itu riya itu gitu. Roy. Yakhruju min adfari, keluar dari kuku. Apa ini? Kuku. Kunya 5 kali. Kuku. Nah, itu. Suma atau itu fadli, kemudian aku berikan sisaku. Maksudnya kan tersisa tadi kan kodah ya. Kodah itu kan besar. Diminum sendiri nggak kuat, mesti beberapa orang, 2-3 orang. Aku berikan sisaku itu yakni Umar kepada Umar bin Khattab maksudnya. Nabi minum susu gitu ya, susu lalu sampai kenyang, hilang dagangnya, masih sisa, terus diberikan kepada Umar bin Khattab. Qalu, para sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah, maka engkau menakwilkan bagaimana ya Rasulullah, bagaimana takwilanmu terhadap mimpi itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ilmu. Takwilan dari susu itu adalah ilmu. Torofnya di 82 sana depan sana ya, 3281, terus 7007 sesudah ini 7027 dan 7032. Biar sekalian kita baca ya, 7007 82 3681 7007 7027 dan 7032. Bab ke-16, babu idza jarol labanu fi atrofihi au adhofirihi. Bab ketika mengalir, jaro mengalir siapa al-labanu susu, ketika susunya itu mengalir fi atrofihi pada ujung-ujung tubuhnya ya, ujung-ujung bagian tubuhnya, au adhofirihi atau kuku-kukunya. 7007 qala hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abi an Shalihin an Ibnu Syihabin hadatsani Hamzah bin Abdillah bin Umar annahu sami'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata dia, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina anana imun, ketika saya sedang tidur, uti itu biqotahi labanin, aku diberi seperiuk susu, fasharibtu minhu, lalu aku minum darinya. Ini sama dengan yang tadi ya, saya agak cepat saja. Hatta ini sampai sesungguhnya aku la'aroriya, semua aku melihat puas minum tadi ya, kenyang minum, yakhruju min atrofi, keluar dari ujung-ujung tubuhku. Fa'ato itu, maka aku memberikan fadli, kelebihanku, sisaku kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, sisa susu yang belum diminum tadi masih ada sisanya, berikan pada Umar. Faqala man haulahu, maka bertanya orang yang ada di sekeliling beliau, fama awal tadzalika ya Rasulullah, apa takwilanmu terhadap itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala al ilma, takwilannya adalah ilmu. Jadi maksudnya ini sebelumnya ya, yang yakhruju min adfari itu sebenarnya sekedar kinayah ya, jadi kinayah dari sangat kenyangnya minum gitu loh, sampai rasa puasnya tuh sampai ke kuku gitu loh, itu kinayah sebenarnya, kiasan. Keluar tuh bukan kok keluar enggak, tapi kepuasannya tuh sampai ke seluruh tubuhnya itu hilang dahaga semua, padahal yang hilang dahaga kan cuma di sini saja ya. Apa kuku kan juga tidak kehausan kan, tapi sampai ke situ, itu kinayah, kiasan ya. Nah, terus karena masih sisa terus diberikan kepada Umar, maka takwilannya Umar itu punya ilmu yang banyak gitu loh. Nabi punya ilmu banyak sampai turah, sampai sisa, berikan pada Umar bin Khattab. Maka Umar juga memiliki ilmu yang banyak gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang mimpinya susu, nah berarti itu ilmu gitu loh ya. Nah kalau penjual susu gimana? Penjual susu mimpi susu ya berarti ya biasa gitu. Karena penjual susu
sesuatu yang biasa dia kerjakan itu jadi mimpi, itu namanya itu loh, kan ada ru'ya sholihah, ada hadisun nafsi, ada waswasati syaiton, kan gitu kan ya, udah lewat kan ya. Mimpi itu 3 macam, bisa ru'ya sholihah, mimpi yang seperti 36 atau 1/46 kenabian itu, atau mimpi yang biasa, hadisun nafas, biasa dikerjakan tiap hari. Pak Tani ngimpinya sawah, gitu ya, biasa itu. Pak Guru ngimpinya mengajar, ya biasa kan. Atau pedagang ngimpinya dagangannya laku, itu biasa. Terus yang ketiga, waswasatu syaiton tadi, jadi digoda setan, gitu. Mimpi buruk tadi ya. Allah alam. Kalau mimpi susu artinya ilmu. Saya mimpi susu saya masih sisa, saya berikan anak saya, kan gitu. Nah dia penjual susu bukan ya, berarti ilmu gitu. Kalau penjual susu ya mudah-mudahan ilmu juga, mudah-mudahan, tapi mungkin karena kebiasaan, biasanya makan susu jadinya ya mimpinya susu. Maka menyimpang sedikit. Orang kadang-kadang salah paham, merasa kalau sudah istikharah terus harus mimpi. Tidak harus mimpi kok. Istikharah itu ditempuh, sudah habis itu terus jalan gitu. Kita mau pindah rumah, istikharah dulu. Sudah istikharah, terus di jalan pindah rumahnya itu. Tidak usah nunggu ngimpi. Nanti ngimpinya, saya ternyata rumah saya di sana tuh tampak seperti mutiara. Nah, saya gitu. Gak harus begitu. Tidak harus nunggu mimpi, tapi tetap jalan saja. Nanti kalau Allah menghendaki sebaliknya akan dihentikan oleh Allah, gitu. Jadi orang mau menikah, saya yang mau menikah, istikharah. Habis itu kok saya nggak ngimpi-ngimpi? Ya mungkin memang tidak melalui mimpi. Lalu bagaimana? Jalan saja terus, jalan. Cara mau melamar gitu ya, istikharah terus melamar. Gitu. Ditolak, berarti memang bukan jatah istrinya, bukan jadi istri gitu loh. Gitu saja, ya, longgar saja. Atau diterima, tapi nggak jadi ternyata. Sudah diterima, sudah menentukan hari H, batal. Nah, ya sudah, berarti memang bukan jatahnya jadi istrinya, begitu ya. Dulu gitu saya diajari oleh guru saya gitu. Jadi jalan saja, pokoknya istikharah tetap jalan, tapi prosesnya tetap jalan. Jangan menunggu dimimpeni oleh Allah. Ora dimimpeni iya iki, tutuke ora, tutuke wae. 15-16 ada pertanyaan tentang susu ini ya, mimpi tentang susu. Berikutnya 17, babul komis fil manam, bab gomis. Gomis itu baju panjang, baju yang menutup sampai ke pertengahan betis atau di bawahnya lagi. Fil manam, di waktu tidur. 7008, qala hadatsana Ali bin Abdillah, qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim, qala hadatsani Abi, qala an Sholihin, qala Ali bin Syihabin, qala hadatsani Abu Umamah bin Sahlin. Abu Umamah bin Sahal annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri, bahwa dia itu mendengar Abu Sa'id al-Khudri yaqulu, berkata dia Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama anana imun, suatu ketika saya itu tidur, Nabi ini ya, saya tidur, ra'aitun nas, lalu aku bermimpi melihat orang-orang itu, banyak orang itu, yu'raduna alayya, diperlihatkan kepadaku, wa alaihim kumusun, dan mereka tuh pakai gomis, pakai baju, minha mayablughu sadya, sebagiannya laki-laki ini ya, maksudnya laki-laki, minha sebagiannya itu mayablughu sadya, ada yang sampai ke susu, jadi apa, puting susunya itu. Ini dari atas gitu, jadi sebagian menakwil dari bawah, cuman yang lebih kuat takwilan dari atas, bajunya itu sampai sini saja gitu, bawahnya kosong, telanjang gitu, nggak pakai baju. Minha wa minha ma yablughu duna dzalik, dan sebagiannya ada yang mencapai di bawahnya itu. Nah ini buktinya bahwa ini dari atas tuh duna dzalik, ini loh di bawahnya. Ini kan dari atas pakai baju sampai sini, laki-laki kan ya, atau yang di bawahnya lagi gitu. Wa marra alayya Umar bin Khattab, lalu melewati padaku siapa? Umar bin Khattab. Wa alaihi komisun yajurruhu, dan dia itu pakai gomis yang dia jurekan sampai kelengsreh, itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa kelengsreh itu, menjure sampai ke tanah, diseret. Jadi yajurru itu dia
menyeret, menjurekan dan menyeret bajunya itu. Qalu, para sahabat bertanya, ma awal tahu ya Rasulullah, apa takwilannya, apa takwilanmu terhadap mimpi itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ad-din, din, kualitas dinnya. Ini sekaligus jadi apa, manakib atau fadilahnya Umar ya, Umar bin Khattab. Jadi ini orang, Nabi itu ngimpi orang itu pakai baju. Lah bajunya itu ada yang pendek sekali, dari atas sampai ke sini aja, sampai payudara, susu saja, tidak ke bawahnya itu. Ada yang lebih turun lagi. Lah Umar itu pakai baju turah gitu bajunya itu, apa, kelengsrek sampai menjurai ke tanah, sampai dia nyeret bajunya itu. Nah, lantas apa itu maknanya? Maknanya din, artinya dinnya Umar itu sudah lebih dari seharusnya. Nah, gitu kan makanya ya. Apa ada lebih dari seharusnya? Cuman gambaran kan, kinayah. Artinya punya kualitas din yang sangat tinggi Umar bin Khattab itu, sehingga tidak cuma menutup sampai ke perut atau sampai ke pusar atau sampai ke kemaluan atau sampai ke bawah, tapi sampai di tanah, sampai menjurai, sampai dia seret-seret bajunya itu tadi. Hadis bab ke-18 ini babnya sama, saya baca sekalian ya. Bab jarril qamis fil manam, bab menyeret atau menjuraikan gomis, baju panjang fil manam pada waktu tidur, dalam mimpi. 7009 qala hadatsana Sa'id bin Ufairin qala hadatsani Al-Laitsu qala hadatsani Uqailun qala Ibnu Syihabin akhbarani Abu Umamah bin Sahal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya dia itu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, baina ana naimun, ketika saya itu tidur, itu saya itu melihat dalam mimpi, melihat annas, orang-orang itu uridu alayya, dihadapkan kepadaku, dipertontonkan kepadaku, wa alaihim kumusun, mereka itu pakai gomis, pakai baju, faminha ma yablu satya, ada yang sampai ke payudara, sampai ke susunya itu, wa minha, dan sebagiannya ma yablu duna dzalik, ada yang sampai lebih bawah dari itu, bawahnya lagi. Wa uridu alayya Umar bin Khattab, dan diperlihatkan kepadaku Umar bin Khattab, wa alaihi qamisun yajtarruhu, tadi yajurruhu, ini yajtarruhu, artinya sama, dia menyeretnya, dia menjuraikannya, menyeretnya. Qalu fama amal awal tahu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, maka apa takwilanmu ya Rasulullah terhadap mimpi tadi? Qala ad-din, dinnya itu saking banyaknya itu ya. Mengapa kok din diibaratkan dengan gomis? Kalau menurut ulama, gomis itu kan menutup aurat di dunia. Lah maka din itu menutup aibnya orang di akhirat. Nah gitu loh. Takwilannya ini ya, takwilannya ulama gitu. Kok din gomis, kok din? Ya karena gomis itu nutup aurat kan di dunia, orang kita pakai baju kan untuk nutup aurat. Lah untuk nutup aurat di akhirat itu pakai din gitu. Din Islam itu dipraktekkan nanti untuk menutup dari sesuatu yang tidak disukai di akhirat nanti. Maka dikatakan dalam ayat itu kan walibasut taqwa dzalika khair, kan gitu kan ya. Libas pakaian takwa itu yang lebih baik. Baju takwa itu bukan baju kita yang dinamai baju takwa, itu bukan loh ya. Aku sudah pakai baju takwa loh ini, bukan itu. Tapi maksudnya ketakwaan kepada Allah itu loh. Sampai si produsen baju juga bilang libasut taqwa. Nah, gitu kan. Ben payu ya ini. Ini bajunya libasut taqwa. Terus kita pakai itu, berarti kita sudah bertakwa ya? Tidak. Berbaju, bajunya namanya baju takwa. Tapi di sini maksudnya tadi bertakwa kepada Allah. Terus orang-orang Arab itu memang biasa menyebut keutamaan orang, kemuliaan orang itu dengan komis, dengan baju. Nah, gitu ya. Itu seperti sabda Nabi kepada Utsman bin Affan, innallaha sayulbisuka komison fala takhlaqhu. Ini kan salah satu alasan Utsman bin Affan, barangkali masih ingat, Utsman bin Affan itu kan jadi khalifah, terus ada pemberontakan kan, pemberontakan. Prinsipnya Utsman itu dianggap pilih kasih satu, yang kedua dianggap kurang tegas gitu loh, kurang tegas pada orang-orang yang menentang beliau. Terus diberontak
supaya Utsman itu lebih tegas atau tidak pilih kasih. Pilih kasih itu maksudnya mengangkat para pejabatnya dari kalangan keluarganya, dari keluarga-keluarganya diangkat jadi pejabat di masa Utsman. Itu diserang oleh orang begitu. Nah terus ketika nanti silahkan dilihat di tarikh itu ya, di tarikh itu kan disebutkan Ali bin Abi Thalib itu waktu itu berkata pada Utsman, ya Amirul Mukminin, ini orang-orang itu minta seperti ini, supaya ini saya bisa memadamkan pemberontakan ini, saya usul antum bersikap tegas gitu. Kata Utsman tidak, tegas artinya orang-orang yang memerangi itu diperangi juga gitu, jangan dibiarkan mereka berontak. Faqatilul lati tabghi, kita perangi orang-orang yang bugot itu gitu. Itu kata Ali bin Abi Thalib usul kepada Utsman bin Affan. Utsman tidak, saya tidak akan mengalirkan darah sesama muslimin, itu kata Utsman. Terus ya kalau gitu, karena mereka, kalau engkau tidak mau memberontak membasmi mereka, ya berarti engkau kan diminta untuk turun dari jabatan sebagai khalifah. Nah kalau gitu silahkan turun dari jabatan khalifah, karena mereka mintanya gitu. Jadi ini pemberontak, Ali usul ini buat ini kita perangi. Utsman tidak mau, saya tidak mau mengalirkan darah sesama muslim. Ya, kalau gitu engkau turun dari jabatan Amirul Mukminin supaya mereka tidak berontak lagi. Kata Utsman, ini Nabi itu pernah ngomong pada saya, Utsman, kamu nanti kalau diberi pakaian, jadi Allah itu akan memberi kamu pakaian. Kalau sudah memberi pakaian, kamu jangan melepas pakaian itu. Gitu. Nah itu ditakwili Utsman sebagai Amirul Mukminin. Jadi Allah memberi saya jabatan sebagai Amirul Mukminin, saya tidak akan melepas pakaian yang sudah diberikan Allah kepada saya. Itu gitu. Ya. Akhirnya kita tahu lah ya, Utsman bin Affan itu hanya dibunuh, mati syahid, artinya mati dia masih baca Quran, masih baca Al-Quran itu dia mati dibunuh oleh pemberontak itu tadi. Muncullah kemudian fitnah yang berkepanjangan gitu ceritanya. Salah satu alasannya Utsman mengapa kok tidak mau turun dari kekhalifahan, karena itu nanti kalau kamu diberi pakaian, kamu jangan melepaskannya wahai Utsman, itu kata Nabi SAW. Terus ini orang-orang ahli takbir mimpi itu menyepakati bahwa gomis diibaratkan dengan din, itu panjangnya gomis itu menunjukkan besarnya atau lamanya pengaruh din itu pada pemiliknya. Jadi kalau semakin banyak, semakin panjang gomisnya, berarti pengaruh din semakin kuat pada pemiliknya itu. Baliknya kalau cuma sedikit, ya berarti cuma sedikit saja. Nah, kemudian di hadis ini juga jadi dalil kalau kita minta takwilan itu kepada orang yang tahu takwil mimpi, pada ulama gitu. Jangan sembarang orang. Sembarang orang nanti ditakwili macam-macam, nah payah kita. Jangan gitu ya. Jadi takwilnya pada orang ulama, terutama orang ulama yang dikenal memiliki ilmu dalam bidang itu. Kalau di zaman Nabi dulu, salah satu orang yang ahli takwil mimpi itu Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk ahli takwil mimpi. Suatu ketika Nabi itu bermimpi, mimpinya itu berlomba naik tangga dengan Abu Bakar. Terus Nabi itu mendahului Abu Bakar 2,5 anak tangga itu. Menang Nabi, selisihnya 2,5 anak tangga. Tanya pada Abu Bakar, gimana takwilannya itu? Kata Abu Bakar, itu umur ya Rasulullah, ajal. Jadi Nabi wafat 2,5 tahun kemudian Abu Bakar wafat, dan betul. Jadi Nabi wafat usia 63 tahun dalam hitung-hitungan hijriyah ya. Hijriyah 63, kalau hitungan miladiahnya 61. 63 itu kemudian 2,5 tahun kemudian Abu Bakar jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. 2,5 tahun kemudian Abu Bakar meninggal juga dalam usia 63 juga. Jadi usianya sama, cuman karena Abu Bakar lebih muda kan, selisih 2,5 tahun tadi ya. Itu contohnya ya. Jadi di sini juga ada keadaan begitu. Itu ada satu masru'iyah, ada satu syariatan, bertanyanya kepada orang yang tahu tentang itu. Terus ini dipersoalkan juga oleh sebagian orang, kan yang disebutkan Umar bin Khattab gitu kan ya, ini kan bunyinya kan diperlihatkan pada ke Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu
gomisnya sampai terjurai, sampai melengsreh tadi, kelengsreh, sampai diseret-seret. Terus Abu Bakar apa berarti kalah utama dengan Umar, kan gitu kan? Masalah afdholiyah saja nih, keutamaan Abu Bakar dibandingkan Umar bin Khattab. Maka dijawab oleh ulama, ini Nabi tidak cerita Abu Bakar, yang diceritakan itu Umar. Jadi dipahami bahwa Abu Bakar itu tidak ada di mimpinya Nabi, itu nggak ada. Yang ada Umar. Nah, yang lainnya tadi nggak disebutkan, tapi bukan Abu Bakar, gitu loh. Jadi Nabi melihat Umar pakai baju sampai menjurai ke bawah. Lah Abu Bakar, Nabi tidak melihat Abu Bakar, gitu loh. Itu ditakwili gitu, ya, takwilan ya. Karena lah yang kita ketahui kan memang Abu Bakar lebih diunggulkan daripada Umar bin Khattab, gitu setidaknya menurut sebagian ulama seperti itu. Kalau ulama yang lain, Ibnul Arabi salah satunya, itu mengatakan din itu menutupi aurat kebodohan. Jadi orang semakin punya kekuatan din, bodohnya semakin hilang. Sebagaimana kain atau baju itu menutup aurat badan. Kalau din itu yasturu aurat al-jahli, menutup aurat kebodohan, ketidaktahuan. Maka sejauh mana dia punya din, maka sejauh itu pula kebodohannya hilang gitu. Sebanyak ilmunya yang tentang din dia kuasai, dia memiliki, maka kebodohannya hilang sejauh itu juga. Ya, jadi kalau orang tadi ya digambarkan punya baju segini, itu sudah lebih dari hatinya, posisi hatinya kan di sini barangkali ya, saat gini, berarti dia sudah menutupi hatinya dari kekafiran, sudah tidak kafir lagi, walaupun mungkin dia masih melakukan maksiat. Nah gitu ya. Jadi sampai ke bawah lagi, berarti sampai ke kemaluan barangkali ya, berarti dia sudah menjaga kemaluannya dengan baik, tidak berbuat dosa lagi di situ. Sampai ke kaki ya, berarti kakinya tertutup, tidak berbuat maksiat dengan kakinya, tidak melangkah kepada keburukan dan sebagainya gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalau sudah tertutup semuanya ya berarti seluruh tubuhnya itu sudah terjaga dari kemaksiatan atau dari kebodohan tindakan-tindakan itu. Terus dibahas lagi, ini Anas yang disebutkan dalam hadis ini itu semua manusia atau umat Nabi saja, orang-orang beriman saja? Maka yang paling kuat pendapatnya adalah itu umat Nabi. Jadi Nabi nggak sebutkan namanya, cuman itu ya sahabat-sahabat Nabi, umat Nabi, ada di antara mereka itu adalah Umar bin Khattab tadi, tidak disebutkan yang lainnya, tapi yang disebutkan hanya Umar bin Khattab saja. Nah, dengan demikian nanti kalau ada orang tampak dalam mimpi itu dalam keadaan berpakaian yang bagus, takwilannya adalah dinnya bagus gitu. Jadi komis takwilannya din, susu takwilannya ilmu, nah gitu. Jadi nanti kalau ngimpi ya disandangkan ke ini saja. Kita orang tahu ilmu takbir mimpi, tapi berdasarkan hadis saja. Ini takwilnya begini, ini takwilnya begini gitu. Karena ada hadisnya, dasarnya hadis. Bukan kayak orang Jawa. Orang Jawa itu kalau mimpi digigit ular berarti Arab nikah gitu, jadi ini gitu. Ulone cilik berarti bojone cilik, itu katanya gitu. Wong Jawa tapi itu ngawuritas itu namanya. Khurafat tahayul ya. Tidak ada gitu, tidak ada ya. Dasarnya hadis saja. Hadisnya mengatakan bagaimana, nah itu. Gitu. Jadi memakai itu saja yang paling mudah. Ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Silakan. Monggo, silakan. Monggo, siapa dulu? Ini yang dijelaskan tadi tentang hubungan takbir dan takbirnya dengan kondisi yang susu gimana? Kenapa kok susu ditakbir dengan ilmu? Allah alam ya, saya belum ngecek lagi. Yang jelas cuman susu ditakwilkan dengan ilmu gitu. Apakah kalau orang berilmu seperti minum susu? Enggak, belum ngecek lagi. Nah barangkali Ustaz Saifuddin Hafid pernah dengar
Nggak pernah baca. Nah, kok belum ngecek lagi? Silakan. Ya. Kalau mimpi Nabi itu kan sama saja dengan wahyu seperti Nabi Ibrahim yang mimpi menyembelih anaknya. Itu nah kaitannya dengan apa namanya yang pakaian yang sampai menyeret itu dengan larangan isbal itu, apakah itu bisa juga dijadikan dalil tentang apa namanya isbal itu artinya dalam hal larangan itu tidak ada bolehnya gitu, berarti larangan itu tidak larangan yang sangat kuat. Yeah. Ya itu jawabannya itu ada khususiat ya, ada taksisnya. Jadi kalau ini mimpi berarti kan wahyu, ya wahyu tapi kan itu ditakwili kan ya. Bukan kok Umar pakai baju yang menyeret betul kan ya, enggak itu. Itu takwilan saja. Yang pertama gitu. Yang kedua, kalaupun itu terjadi sesungguhnya yaitu kekhususan saja. Artinya itu dikecualikan dari hukum umum. Hukumnya tidak boleh isbal itu, tapi ini khusus terjadi ini boleh. Bolehnya karena ya waktu mimpi saja. Prakteknya kan tidak terjadi. Tidak ada kaitan langsung dengan hukum itu, enggak. Hukumnya tetap berlaku seperti itu. Ada lagi? Enggak ada ya? Cukup. Berikutnya 19, bab yang ke-19, babu al-khuduri fil manam. Khudur itu hijau. Hijau-hijau pada di waktu mimpi, waktu tidur. Wa raudhatil khadra, dan raudhah. Raudhah itu taman yang hijau, ya, taman yang banyak tumbuhannya hijau-hijau. 7010 qala hadatsana Abdullah bin Muhammadin al-Ju'fi qala hadatsana Harami bin Umarata qala hadatsana Qurratu bin Khalidin qala an Muhammad bin Sirin qala Qais bin Ubadin kuntu fi halqatin. Kuntu adalah aku fi halqatin, di satu halaqah, satu majelis ya, majelis halaqah. Dikatakan halaqah karena biasanya bentuknya bunder. Halaqah itu kan bunder ya. Majelis yang orang duduk di situ. Fiha, di majelis itu ada Sa'd bin Malik wa Ibnu Umar. Sa'ad bin Malik maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Sa'ad bin Malik itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sama. Wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar. Famarra Abdullah bin Salam, maka lewat. Siapa yang lewat? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan Yahudi kan ya. Dulunya Yahudi terus masuk Islam. Faqalu, lalu para sahabat berkata, hadza rajulun min ahlil jannati. Ini adalah seseorang dari kalangan penduduk jannah. Faqutu lahu, maka aku berkata kepada Abdullah bin Salam, innahum qalu kadza wa kadza. Mereka tuh ngomong begini loh, katanya kamu tuh ahlul jannah. Rajulun ahlul jannah. Qala Abdullah bin Salam berkata, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maka yang bagi lahum ayyakulu ma laisa lahum bihi ilmun. Maka yang bagi, tidak pantas lahum bagi mereka, tidak sepantasnya mereka ayyakulu, bahwa mereka berkata ma laisa lahum bihi ilmun, apa yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Kalau udah berkata begitu, tanpa punya ilmu tentang itu. Innama, hanyalah, sesungguhnya tiada lain, hanyalah ro'a itu, aku itu mimpi. Nah ini dia cerita mimpinya. Aku melihat dalam mimpi ka'annama amudun, seolah-olah ada tiang cagak gitu ya, tiang udi'a fi raudhatin khadro'a, diletakkan di sebuah kebun yang hijau. Ada tiang di sana, fanusiba fi, lalu ditegakkan di sana. Ada tiang, ada cagak, tiang itu ada di sana terus ditegakkan tiangnya tadi. Wa fi ra'siha urwatun, dan di puncaknya kan tiang ya, ujungnya sana, di puncaknya sana itu ada urwatun, ada tali. Wa fi asfaliha minsofun, dan di bagian bawahnya itu ada minsof. Wal minsofu al wasifu, minsof itu seorang pelayan yang melayani, pembantu atau pelayan. Minsof atau wasif sama ya.
Faqih lalu dikatakan irqoh, naiklah. Dia diperintah oleh seseorang, tidak tahu siapa yang perintah, ada suara itu nyuruh naik, kamu naik sana. Faroki tuhu, lalu aku menaikinya, naik ke tiang tadi di pegangan terus naik menek gitu ya, memanjat. Hatta akhotu bil urwati, sampai aku memegang tali yang ada di puncaknya tadi. Aku pegang tali karena sudah sampai puncak tiang tadi, ada talinya kan, dia pegangan tali itu. Faqasos tuha, maka aku menceritakannya ala kepada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, yamutu Abdullah, Abdullah itu nanti akan mati, wa huwa akhidun bil urwatil wuthqa, dan sedangkan dia itu dalam keadaan memegangi pegangan urwatil wuthqa, tali yang kuat. Tali yang kuat. Ini kan ceritanya Abdullah bin Salam ya, makanya dia disebut-sebut sebagai ahlul jannah karena itu gitu loh. Tidak mengatakan Abdullah bin Salam masuk jannah, tidak gitu. Tapi Abdullah bin Salam itu mimpinya itu ada ada taman yang hijau gitu. Di situ ada tiang, terus ditegakkan tiangnya itu, tidak ditidurkan itu, tapi ditegakkan, tegak, terus di atasnya ada tali. Di atas tiang itu ada tali. Talinya tidak tahu dari mana, tapi mestinya ke atas ya. Terus dia suruh naik sampai situ, suruh naik, kamu naik sana, naik memanjat tiang tadi sampai ke atas puncak tiang, terus pegangan tali itu. Nah, pegangan tali. Terus selesai di situ mimpinya itu. Di sebagian riwayat disebutkan ketika dia bangun dari mimpi itu tangannya keadaannya masih megang gitu, walaupun tidak ada talinya. Jadi megang tali gitu. Disebutkan oleh dia seperti itu. Karena begitu dia cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mimpi kayak gini ya Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Salam ini nanti kamu akan mati, dia mati dalam keadaan memegangi urwatil wuthqa. Kalau kita merujuk ke surat Al-Baqarah itu ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisawalaha, itu yang disebut urwatil wuthqa itu kan Islam ya, dinul Islam, artinya dia masih memegangi dinul Islam, itu isyarat baik gitu, mati dalam keadaan Muslim, dalam keadaan baik. Ini Abdullah bin Salam ini itu yang dulunya Yahudi, kemudian masuk Islam. Lah, sebabnya masuk Islam itu kan diceritakan juga di Sahih Bukhari ya. Dia itu sedang bersama orang-orang Yahudi yang lain. Terus dia dengar di Madinah itu ada orang mengatakan sebagai nabi, lalu dia datang ke Madinah. Kalau mau dicek nanti di hadis ke 3329 ya, di Sahih Bukhari itu disebutkan di sana 3329 itu diceritakan di sana. Lalu dia tanya kepada Nabi, karena dia itu tahu Taurat kan, tahu kitab Taurat, dia orang Yahudi. Terus dia tanya, karena disebutkan dalam kitab Taurat itu nanti kalau ada orang ngaku sebagai nabi, kamu tanyai 3 pertanyaan ini, nek bisa jawab berarti dia nabi. Gitu ya, diberitahu oleh guru-gurunya, dan dia juga bicara kitab Taurat. Lantas dia tanya pada Rasulullah, an salasin yang layak lamuhuna illa nabiyun, tentang 3 hal yang tidak mengetahuinya kecuali seorang nabi. Satu, pertanyaan pertama, ma asratus sa'ah, apa tanda hari kiamat? Asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, wa ma awal ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, apa makanan pertama yang dimakan oleh ahlul jannah. Nah gitu. Pertama, apa tanda hari kiamat? Yang kedua, apa makanan pertama yang dimakan ahlul jannah? Terus yang ketiga, min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi gitu. Jadi dari mana seorang anak itu serupa dengan bapaknya, sekaligus dari mana pula dia serupa dengan akhwalnya. Akhwal itu paman dari arah ibu ya, khol itu loh ya, paman dari arah ibu. Anak laki-laki ya. Nah, anak ini kok bisa serupa dengan bapaknya atau serupa dengan paman dari arah ibunya? Dia serupa dengan ibunya maksudnya gitu. Nah, gitu kan. Nabi ditanya gitu oleh Abdullah bin Salam. Lalu Rasul menjawab, ini kamu itu bertanya sesuatu yang barusan diceritakan Jibril kepada saya. Saya itu diberitahu oleh Jibril gitu. Pertanyaan kamu nanti akan begini, jawab sekarang ya. Jadi
ketika disebutkan nama Jibril, Abdullah bin Salam berkata, wah itu malaikat yang dibenci oleh orang Yahudi itu, Jibril itu gitu. Karena apa? Karena dia itu memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW gitu loh. Maunya kan yang diberi wahyu orang Yahudi kan, tapi malah orang Arab jahiliyah gitu. Waktu itu kan dikenal sebagai jahiliyah. Terus dijawab oleh Nabi, amma awalu asratis sa'ah, tanda hari kiamat yang pertama tadi bukan asratus sa'ah tapi awalu ya, awalu asratis sa'ah, tanda kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama itu adalah narun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib, adalah api yang menggiring manusia, mengumpulkan manusia dari masyriq, dari timur ke barat. Wallahu alam itu api apa tidak tahu kita ya. Yang jelas akan ada api, apinya itu menggiring orang dari timur ke barat. Itu tanda besar hari kiamat yang pertama. Jawabannya Nabi begitu. Yang kedua, wa amma awalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah fa ziyadatu kabidi hutin. Nah, maka makanan pertama yang dimakan oleh ahlul jannah itu adalah hati ikan. Ziyadah, tambahan hati ikan. Itu konon apa makanan yang paling lezat itu. Ikan punya hati, hatinya itu yang dimakan. Nah, kalau ikannya ikan kecil, hatinya ya cilik banget ya. Nah, gambarnya mungkin kayak ikan ambar atau ikan paus gitu ya, hatinya kan ya besar juga. Barangkali ya Allah alam, tapi yang jelas jawabannya gitu. Terus yang ketiga, wa amma syabahu fil waladi, ya, tentang keserupaan anak itu. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seorang laki-laki itu idza ghasyal mar'ata, ketika mengumpuli seorang perempuan, fa sabaqaha ma'uhu, maka mengalahkannya airnya, ya, air maninya itu mendominasi, karena syabahu lahu, maka dia serupa dengan dirinya, anaknya jadi serupa dengan bapaknya. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha, dan ketika yang mendominasi itu air dari ibunya, maka anak itu serupa dengan ibunya, baik jenis kelamin maupun sifat-sifatnya gitu. Mungkin bukan jenis kelaminnya tapi sifat-sifatnya bisa jadi gitu. Kan kita tahu teori ya, teori tapi ya prakteknya Allah yang lebih kuasa kan. Teori kalau pengen punya anak laki-laki begini, pengen punya anak perempuan gini kan begitu, ada teorinya tuh. Walaupun ya Allah yang memberi masalahnya. Sudah pakai teori itu kok gagal, ya bisa jadi kan. Kita cuma berusaha saja, Allah yang menentukan. Kok jangankan gitu, ini nggak keluar anaknya, nggak dapat anak, ya bisa jadi kan. Allah menentukan. Kalau Allah berkehendak diberi anak perempuan, kalau berkehendak diberi anak laki-laki, atau yuzawijuhum dzukronan wa inasa, gitu kan. Diberi anak perempuan, anak laki-laki, atau tidak diberi anak sama sekali, wa yaj'alallahu gimana tuh, akima, apa, mandul, tidak punya anak, bisa jadi. Itu sekedar cerita tentang Abdullah bin Salam tadi ya. Nah, lantas ceritanya lalu dia masuk Islam terus dia ngomong dengan Nabi Rasulullah, sembunyikan Islam saya ini, jangan ceritakan kepada orang Yahudi kalau saya masuk Islam. Sudah. Lalu ketika orang Yahudi datang, Rasul tanya, bagaimana Abdullah bin Salam itu di antara kalian? Terus dipuji-puji, wah Abdullah bin Salam itu orang baik, orang cerdas, anaknya orang terkenal, anaknya orang baik, dia tuh pokoknya terkemuka ilmu apa, ulama, pinter gitu. Sudah, lalu Abdullah bin Salam keluar, muncul gitu, semua mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Kaget orang-orang Yahudi. Terus komentarnya berubah, oh Abdullah bin Salam itu orang jelek, orang bodoh, lah gitu, balik gitu loh. Jadi hanya gara-gara dia masuk Islam, komentar yang awal tadi diralat gitu, diganti komentar yang buruk. Itu Abdullah bin Salam. Ini juga yang nanti mengungkap tentang ini, kalau mau dicek juga di Sahih Bukhari di nomor 3635 tentang Abdullah bin Salam ini ya, 3635, tentang orang Yahudi yang berzina, sudah pernah nikah, baik masih punya istri atau suami, atau apa, janda atau duda, atau zina. Lah dibawa kepada Nabi, lalu Nabi tanya, nek di kalian, di kitab Taurat kalian itu apa hukuman orang yang sudah pernah menikah terus berzina? Mereka menjawab, hukumannya dipermalukan, diarak keliling, terus dijilid, dipukul, nah gitu, hukumannya gitu. Lantas Abdullah bin Salam ngomong, mereka bohong itu, kalian bohong itu ya Rasulullah, itu orang Yahudi itu bohong.
Abdullah bin Salam mengatakan di Taurat itu ada ayat tentang rojam, ada ayat tentang dilempari batu sampai mati itu ada gitu. Lantas ceritanya kan yang terkenal itu ya disebutkan di Sahih Bukhari, ini orang Yahudi tadi itu pegang Taurat gini, terus jarinya entah ibu jari entah apa itu menutupi ayat rojam gitu. Ya gini loh, mana nggak ada ayat rojam itu, nggak ada, ditutupi dengan jarinya gini. Jadi dia baca sebelum dan sesudahnya, ayatnya itu dibaca sebelum dan sudah yang ada ayat rojamnya ditutupi dengan ibu jarinya atau dengan jari yang lain. Lalu kata Abdullah bin Salam, kamu buka itu jari kamu itu, kamu angkat gitu. Diangkat ternyata ya di situ tuh ayat rojam. Jadi bohongnya keterlaluan gitu kan ya, bohongnya keterlaluan sampai begitu keadaannya. Itu cerita Abdullah bin Salam. Baik, ini sudah waktu asar, kita skoros dulu. Nanti ada pertanyaan sesudah ini ya. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.